Selamat datang kembali di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di sini. Dan Mas Adam, Mas Brian, sukses itu orang punya definisi sendiri. Di sini di base campnya Sheila ini kita melihat banyak sekali piala penghargaan di mana-mana di Paris juga ada. Mas Adam memandang kesuksesan seperti apa? Atau kesuksesan yang sukses itu yang seperti apa begitu nih? Pertanyaan yang susah. Ya apa ya? Selama ini sih kebanyakan mendengar kata sukses itu lebih ke pandangan orang lain ke kita sih. Maksudnya saya pribadi sih belum pernah yang berkata kepada saya sendiri bahwa saya ini sudah sukses, saya ini udah ini sebuah kesuksesan buat saya. Tapi mungkin kalau kepuasan setelah mencapai sesuatu, ya itu pasti adalah kepuasan. Terus ya seperti Brian tadi sempat ngomong bersyukur gitu. Itu selalu ada. Cuman selama ini sih kalau yang namanya ini Sheila On 7 ini band yang sukses, itu pasti dari orang lain. Kalau saya pribadi sih memandangnya bahwa ya ini perjalanan yang memang luar biasa. Perjalanan yang luar biasa. Gitu. Baik. Oke. Sama Mas. Ya itu tadi Adam bilang, maksudnya kata sukses itu cuma 6 huruf, tapi tiap kali kita mendefinisikan sukses dan kita sudah nyampe dalam tahap itu udah berhasil, tapi akan selalu terbuka poin sukses yang lain lagi gitu. Jadi kayaknya tuh kata sukses itu selalu membuat kita haus terus gitu. Maksudnya nggak pernah ada yang namanya gue sukses kalau begini, begitu udah nyampe gue udah sukses, gue udah diem aja. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi emang sukses tuh nggak ada ujungnya gitu. Jadi ya kalau saya pribadi sih ngeloknya gini aja, sukses satu, keluarga kita masing-masing sakinah mawaddah warahmah, satu. Dua, Sheila On 7 bisa ngeband kayak Aerosmith di umur 60 lebih, tapi tetap fun, tetap punya passion yang kayak umur mereka dulu masih muda. Itu kedua. Ketiga, yang ngegabungin keluarga dan band ini bisa sejalan beriringan gitu. Karena ya kalau saya atau anak-anak mungkin anggap sukses itu bukan materi. Kalau misalnya orang mikir, wah lu sukses ya udah punya kemarin album ini dapat jumlah 2M segala macam. Enggak, saya mikirnya sukses album ini udah bisa beli rumah. Itu lebih masuk gitu. Ya itulah maksudnya, ya kita sangat bersyukur dan sukses itu akan terus berkembang dari waktu ke waktu, tahap demi tahap. Grup band yang paling favorit atau yang paling diidolakan Mas Brian siapa Mas? Saya banyak sih, cuman yang selalu konstan ada di timeline saya dari waktu ke waktu ya, 1 Bon Jovi, 2 U2, 3 Rush, habis itu mungkin Aerosmith. Ya itu kalau band. Ya. Kalau Mas Adam Mas? Banyak. Gimana ya? Ya tadi kayak Bon Jovi itu juga, Aerosmith juga, U2 juga. Kok podo tuh dan gue lihat metal Cannibal Corpse. Banyak ya. Oke, notable. Pixel. Apa ya? Mr. Big juga. Ya misalnya itu tadi sih, referensi kan pasti akan selalu bertambah. Meskipun kayak tadi Brian juga yang akan selalu didengerin itu juga ada sih. Ya kayak saya dengerin One Direction, saya dengerin One Direction. Mr. Big itu selalu pasti Gangnam Style ada kata, ada. Terus belajar juga kayak kalau di Indonesia kayak Gigi, Slang, Dewa itu selalu jadi didengerin lagi gitu. Terus kayak mungkin kayak dulu kayak ada
Michael Jackson. Siapa? Ya terakhir kita nonton berdua bandnya itu Mike Portnoy sama Billy Sheehan yang baru itu, PSMS. Bagus, cuman ya nggak ngerti kita. Iya. Seneng lihat mainnya aja, cuman musiknya bingung. Untung ada lagu terakhir Shy-Boy. Nah, iya. Juga lagunya ini. David Lee Roth. Pertolong dengan lagu yang terakhir. Ya kayak itulah maksudnya kaitannya influence sama kita ya, mungkin Mas tadi bilang kok tua-tua semua. Ya mungkin balik lagi ke apa yang kita Taylor Swift aku juga dengerin. Taylor Swift ya. Apa yang kita Didengerin apa dilihat Mas? dengerin dan Didengerin. Ya kan whole package. apa yang kita ini sekarang tuh jadi acuan tuh mungkin lebih ke gimana bisa jadi kayak mereka gitu, maksudnya lebih ke mereka bisa bertahan, mereka bisa tetap punya passion. Karena kalau dibilang kenapa nggak yang baru-baru Mas, ya baru-baru kita suka, cuman nggak bisa dijadikan patokan attitude buat kita gitu, dan itu akan lebih sangat mempengaruhi kalau misalnya kita lihat yang wah mereka bisa nih umur 60 masih begini kayak gitu. Terakhir Mas, sebelum nanti kita ke Mas Duta, ini kan banyak sekali tidak hanya anak band ya, anak-anak sekolah gitu ya, masih nyimpen gitar di kamar, masih malu-malu biasa, tidak sepede itu, dan bahkan sama sekali tidak berpikir akan pernah manggung di acara 17 Agustusan sekalipun, tetapi mengidolakan sekali Sheila on 7 dan ya sempat gitu, saya pengen seperti mereka. Apa yang ingin disampaikan ke anak-anak ini yang ya masih sibuk dengan musiknya sendiri, tetapi menikmati dan agak takut-takut, terutama karena biasanya orang ngomong wah ini musik kayaknya masa depannya tidak terlalu cerah. Kemudian orang tua kadang-kadang juga ada yang mengatakan gitu kan, mau jadi apa gitu, mau makan apa, mau kawin sama siapa gitu. Walaupun anak band biasanya terkenal dengan pacarnya yang banyak dan cantik-cantik. Nikah sama siapa? Oh, nikah sama siapa gitu ya. Mas Adam lagi Mas. Nanti ditutup sama Mas Brian ya. Pesan apa untuk mereka? Ya kalau mungkin berkaca dari pengalaman kita sih ya kita kan berangkat dari karena kita memang senang main musik. Kita belum tahu ini mau jadi apa, belum kepikiran, belum sampai ke kepikiran ini mau masa depannya seperti apa, ini mau besok nikah sama siapa, belum sampai orang tua bilang kamu mau jadi apa kalau main musik. Itu awalnya adalah karena memang kita senang main musik gitu. Ya mungkin sih kalau namanya rezeki pasti udah diatur sama Allah ya. Tapi kalau melihat pengalaman kita sih, kalau kita senang mengerjakan sesuatu dan akhirnya bisa hidup dari hasil kesenangan itu buat selama ini sih pengalaman itu luar biasa. Mungkin inti dari itu adalah kamu harus senang dengan apa yang kamu kerjakan. Monggo Mas Brian. Ini terusin Adam tadi. Setelah kalian bisa enjoy, setelah kalian bisa suka sama ya istilahnya main musik, zaman sekarang ini perkembangan media, perkembangan fasilitas buat kalian berkarya tuh udah benar-benar beda sama zaman dulu gitu. Sekarang semua udah terbuka gitu. Ada YouTube, ada media-media sosial lainnya yang semuanya tuh bisa memfasilitasi kalian buat membagi apa yang kalian punya. Mulailah melakukan sesuatu dari yang kecil, walaupun itu mungkin cuma bikin video cuma durasi 20 detik, kalian main gitar atau main drum, bikin aja. Karena kita nggak bakal bisa mendapatkan sesuatu kalau tidak memulai gitu, walaupun dari kecil, hal kecil aja gitu. Jadi yang mulailah dari sesuatu yang kecil, apapun itu. Mantap. Tetap bersama kami hanya di program Saksi, Satu Kamera Sejuta Inspirasi.
Everybody's watching you now. Everybody waits for you now. Cuma kekayaan jangan sampai mengalahkan Anda. Anda makan materi, mencari materi, tapi materi jangan sampai menjadi primer dalam hidup Anda. Yang lebih primer adalah martabat Anda, moral Anda, manfaat hidup Anda, kan begitu. Bisa kita lakukan sekarang, katakanlah untuk anak muda saja ya. Anak muda jangan pernah berhenti belajar. Boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar. Good morning, girls. Where is Hannah? Maaf, Miss. Speak English, Hannah. I'm sorry. Remember, when you are late, please say I'm sorry to your teacher. Hey, my little honeybee, honeybee, you're far away, that's hurting me.